Tripitaka. Tripitaka merupakan istilah yang dipergunakan oleh beragam sekte Buddhis kepada menggambarkan beragam naskah kanon mereka. Sesuai dengan definisi istilah tersebut, Tripitaka pada mulanya mengandung 3 keranjang akan beragam pengajaran: Sutra Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Sejarah Tripitaka. Beberapa abad setelah Sang Buddha wafat, seorang biku tua yang tidak disiplin bernama Subada berkata, "Janganlah berduka kawan-kawan, janganlah meratap. Sekarang kita terbebas dari pepatah luhur yang tidak akan lagi memberitahu kita apa yang sesuai kepada diterapkan dan apa yang tidak, yang menciptakan hidup kita menderita. Tetapi sekarang kita dapat berbuat apapun yang kita senangi dan tidak berbuat apa yang tidak kita senangi." Mahakasapa Thera setelah mendengar kata-kata itu memutuskan kepada mengadakan persamuan luhur di Rajagaha. Dengan bantuan Raja Ajatasattu dari Magadha, 5 orang arahat bersama-sama dijadikan satu golongan di Gua Satapani tidak jauh Rajagaha kepada mengumpulkan nasihat Sang Buddha yang sudah dibabarkan selama ini dan menyusunnya secara sistematis. Yang Arya Ananda, siswa terdekat Sang Buddha, mendapat kehormatan kepada mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha, dan Yang Arya Upali mengulang Vinaya. Dalam persamuan luhur pertama inilah dikumpulkan seluruh nasihat yang kini dikenal sebagai kitab suci Tipitaka. Mereka yang mengikuti nasihat Sang Buddha seperti tersebut dalam kitab suci Tipitaka dikatakan pemeliharaan kesucian nasihat sebagai sabda Sang Buddha yang terakhir. Jadikanlah Dhamma dan Vinaya kepada pelita dan pelindung bagi dirimu. Pada mulanya, Tipitaka ini diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi yang belakang sekali. Satu zaman yang belakang sekali, terdapat sekelompok biku yang berniat berhasrat mengubah Vinaya. Menghadapi usaha ini, para biku yang bersedia mempertahankan Dhamma Vinaya sebagaimana diwariskan oleh Sang Buddha Gautama mengadakan persamuan luhur kedua dengan bantuan Raja Kalasoka di Vesali, di mana pokok kitab suci Tipitaka dibicarakan ulang oleh 700 orang arahat. Golongan biku yang memang teguh kesucian Dhamma Vinaya ini menamakan diri Stawirawada, yang kelak dikata Theravada. Sedangkan golongan biku yang bersedia mengubah Vinaya menamakan diri Mahasanghika, yang kelak mengembangkan dijadi Majjhima Mahayana. Jadi seabad setelah Sang Buddha Gautama wafat, agama Buddha terbagi menjadi 2 mazhab luhur, Theravada dan Mahayana. Persamuan luhur ketiga diadakan di Pataliputta pada zaman ketiga setelah Sang Buddha wafat, dengan pemerintahan di bawah Kaisar Asoka Wardhana. Kaisar ini memeluk agama Buddha dan dengan pengaruhnya banyak menolong menyebarkan Dharma ke seluruh wilayah kerajaan. Pada masa itu ribuan gadungan masuk ke dalam sangha dengan maksud menyebar ajaran-ajaran mereka sendiri kepada menyesatkan umat. Kepada mengakhiri situasi ini, Kaisar mengadakan persamuan luhur dan membersihkan tubuh sangha dari penyelupan-penyelupan serta merencanakan pengiriman para duta Dhamma ke negeri-negeri lain. Dalam persamuan luhur ketiga ini, 100 orang arahat mengulang kembali pembacaan kitab suci Tripitaka selama 9 bulan. Dari titik tolak persamuan inilah agama Buddha dapat tersebar ke seluruh penjuru di dunia dan terhindar lenyap dari bumi aslinya. Persamuan luhur keempat diadakan di Aluyara di bawah lindungan Raja Watagami Abhaya pada permulaan zaman ke-6 setelah Sang Buddha wafat. Pada kesempatan ini kitab suci Tipitaka ditulis kepada pertama kalinya.
Tujuan penulisan ini merupakan supaya seluruh orang mengetahui kesucian Dhamma Vinaya. Yang belakang sekali, persamuan luhur kelima diadakan di Mandalay pada permulaan zaman 25 setelah Sang Buddha wafat. Dengan bantuan Raja Mindon, kejadian penting pada waktu itu merupakan kitab suci Tipitaka diprasastikan pada 727 buah lempengan marmer dan diletakkan di Bukit Mandalay. Persamuan luhur ke-6 diadakan di Rangon pada hari Wisaka Puja Tahun Buddhis 2498 dan habis pada tahun Buddhis 2500. Semenjak ketika itu, penterjemahan kitab suci Tipitaka diterapkan ke dalam beberapa bahasa barat.